saya melihat dokter detektif ini belum mengerti betul apa mereka punya motif ya. Tapi kelihatannya ada aspek bukan sekedar motif ingin mereview, tapi kemungkinan ada motif di luar itu. Apakah itu motif pamoritas? Apakah itu motif ekonomi? Kami sedang dalami sekarang. Yang jelas, kalau berdasarkan perintah undang-undang yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan kosmetik itu, ini perintah undang-undang, yaitu lembaga resmi yang namanya Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tidak pernah ditugaskan yang namanya dokter detektif ini. Nah, timbul pertanyaan, apa langkahnya Badan POM? Badan POM pertama tentu kita ingin panggil dokter detektif ke Badan POM untuk menanyakan motifnya, karena kita tidak tahu apa motifnya. Apakah karena persaingan bisnis ataukah motif lain, kita tidak tahu. Makanya kita panggil influencer-influencer, dan influencer-influencer ini kita akan panggil bukan hanya satu, tapi semua influencer-influencer awal tahun depan, yaitu bulan Januari, kita akan panggil mereka, termasuk menanyakan motifnya. Jadi, nah sekarang kan sudah mulai saya mengerti ada keresahan di masyarakat tentang ini. Makanya kami sebagai lembaga negara akan memanggil mereka untuk mengklarifikasi apa sih maksud, tujuan, dan sebagainya. Nah, dari hasil klarifikasi itu kita bisa manifestasi dari program kami, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi. Doktif mau dipanggil sama BPOM gara-gara Doktif udah meresahkan masyarakat. BPOM curiga kalau sebenarnya Doktif ini bukan hanya sekedar mereview, tapi ada motif lain. Mungkin motif ekonomi, atau enggak pamoritas, atau enggak persaingan bisnis mungkin. Ya udah panggil aja biar clear kan. Tapi jangan lupa panggil si Sunio juga. Karena sebelum adanya Doktif, si Sunio duluan yang suka nge-review-review produknya orang. Awalnya nge-review produknya orang, habis itu dia jualan. Dan produk yang dia jual itu enggak sesuai sama apa yang dia omongin. Tapi herannya si Sunio ini aman-aman aja gitu ya. Beda sama Doktif yang baru muncul aja udah pada bikin ketar-ketir. Jangan-jangan motif-motif yang tadi dicurigain ke Doktif itu sebenarnya yang emang selama ini dilakuin sama si Sunio. Please jangan bikin gua nyangka kalau sebenarnya si Sunio ini beneran kebal hukum. Waduh, mohon maaf nih Pak. Sebelum adanya Doktif, kalian kemana aja? Kok bisa produknya overclaim, krim abal-abal lolos? Terus kalian mau manggil Doktif dan influencer lain yang buat nanyain motifnya apa? Apapun motifnya, yang jelas adanya Doktif ini Pak sangat membantu masyarakat Indonesia. Bayangin kalau nggak ada Doktif, berapa banyak masyarakat Indonesia yang masih tertipu. Mungkin saat ini nih Sunio dan kawan-kawan bisa nambah Pak Rolls Royce-nya. Mungkin sampai sekarang kita masih nontonin mereka pamer-pamer kekayaan Pak, flexing mobil, flexing rumah, padahal mah hasil nipu. Terus adanya Doktif ini Pak bikin Mafia Skincare itu nggak bisa semena-mena sama kita, nggak bisa semena-mena sama masyarakat. Lagian kali ini tuh kemana aja sih? Udah puluhan tahun loh ini. Terus Bapak juga nyinggung masalah wewenang. Jangan takut Pak, adanya Doktif ini kita tetap menganggap kalian itu kinerjanya bagus kok. Bagus banget, 4 jempol malah nih sama jempol kaki, 4 jempol Pak. Nah Bapak juga bilang kan bikin masyarakat resah. Mohon maaf nih Pak, masyarakat yang mana yang resah? Oh mungkin maksud Bapak itu masyarakat yang ya tete aja deh. Pertanyaan aku nih, seandainya Doktif nggak muncul, kita nih sebagai masyarakat Indonesia bisa nggak kita mendapatkan informasi edukasi tentang kandungan skincare yang benar? Karena Bapak tahu sendiri masyarakat Indonesia nih gampang banget terpengaruh. Ya ada yang viral aja sedikit udah beli, tapi dia nggak tahu nih, nggak mengetahui bagaimana kandungan skincare yang disampaikan dengan yang tertera di kemasan. Nah itu bisa nggak kita dapatkan edukasi informasi yang benar, yang jujur seperti itu. Disclaimer ya, sekalipun Doktif muncul nge-branding dirinya dengan cara seperti itu, menurut aku sih fine-fine aja. Karena Doktif ini sudah ngebuka mata masyarakat Indonesia, dan dunia perskincarean mulai diperbaiki. Jadi mereka itu nggak hanya ngejual air doang, tapi mereka sudah menjual produk mereka dengan isinya, dengan kandungannya yang benar. Jadi masyarakat Indonesia yang
yang membeli produk mereka pun sudah merasakan dampak positif dari produk yang mereka pakai. Jadi itu juga harus diperhatikan, Pak. Ada nilai positif yang kita dapatkan dengan kehadiran Doktif. Jadi jangan hanya dilihat dari sisi cara dia nge-branding dirinya. Satu hal lagi, Pak, sebelumnya owner-owner banyak yang mempromosikan produk mereka dengan cara flexing yang berlebihan. Nah, kemunculan Doktif ini kan menyadarkan hal itu juga, Pak. Karena ini cukup meresahkan masyarakat Indonesia sebenarnya. Dan hal ini juga memunculkan banyaknya owner-owner yang baru yang menciptakan produk-produk tanpa melihat isinya itu baik nggak dipakai oleh pembelinya. Yang isi kandungannya itu steroid, haki, dan yang lain-lain, yang hal itu mungkin bisa merusak kondisi kulit wajah pemakainya. Halo Pak, izin aku bantu jawab ya Pak, melalui sudut pandang kami sebagai masyarakat biasa. Bapak tadi nanya kan, motif Doktif ini muncul ke permukaan melalui sosial media apa? Simple Pak, motifnya, biar Bapak tahu ya Pak, sebagai edukator ya, pemberi masukan kepada masyarakat banyak yang ada di negara kita tercinta Republik Indonesia ini, khususnya perempuan, wanita, dan ibu-ibu yang selama ini Pak, yang selama ini tertipu daya, terbuai dengan skincare harga murah tapi mengandung bahan yang berbahaya. Nah, manfaatnya apa Pak? Semenjak Doktif ini muncul di sosial media, ya, mata semua masyarakat seperti yang tadi aku bilang, khususnya perempuan, ibu, wanita, terbuka lebar Pak, terbelalak. Ternyata mereka sudah sadar bahwa skincare yang mereka pakai selama ini ya, untuk wajah ataupun tubuh ada kandungan zat berbahayanya Pak. Seperti apa? Hidrokinon, merkuri gitu. Nah, jadi kan ini sangat bagus Pak sebenarnya. Dokter ini mengedukasi loh kepada masyarakat banyak tadi yang pengguna skincare. Biar apa Pak? Biar semua pengguna skincare masyarakat kita lebih bijak lagi, lebih berhati-hati lagi, ya, lebih smart lagi untuk memilih dan menggunakan skincare. Jangan asal-asalan, karena dampak dari merkuri serta hidrokinon itu sangat berbahaya ke kulit Pak. Bisa menyebabkan atau memicu penyakit kanker Pak. Jadi kita harusnya berterima kasih kepada Doktif. Karena Bapak tahu apa? Aku sendiri Pak pribadi menyaksikan banyak kali kawan-kawanku ya Pak masih pakai merkuri Pak. Biar Bapak tahu, mukanya putih melepak kali Pak. Tahu Bapak? Hah? Dampaknya kan bahaya Pak. Kita nggak tahu dampaknya bukan sekarang, tapi 5-10 tahun ke depan lagi Pak itu. Nah, aku mau nyambung lagi nih Pak sedikit lagi. Terkait Bapak bilang tadi motif ketenaran atau ekonomi, itu sebagai komplimen atau bonus sih Pak menurut aku. Karena kan Doktif ini viral, otomatis jadi terkenal. Nah, terkenalnya beliau pun juga membawa dampak positif ke masyarakat. Jadi makin banyak nih masyarakat yang kenal beliau dan mengikuti konten-konten beliau untuk edukasinya gitu. Kalau mengenai ekonomi, ya mungkin aja Pak bisa menguntungkan si Doktif ini, karena kalau kita main sosial media sama seperti konten kreator TikTok yang lain, contohnya salah satu sosial medianya Pak, bisa menghasilkan duit, udah itu simple aja ya Pak. Lagian Doktif tadi itu udah banyak kali keluar duit, karena dia melakukan uji lab itu kan pakai duit pribadi Pak. Udahlah Pak, yang penting Doktif ini Pak ya, Doktif ini banyak jasanya untuk perempuan, masyarakat, ibu-ibu, wanita, ataupun siapapun itu yang menggunakan skincare abal-abal. Udah Pak, itu aja, terima kasih. Mwah!